Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas Generasi Quran. Nah, saudara rumah yang baru bergabung, ucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qurannya, buka pada Quran Surah Al-Waqi'ah nomor surah ke-56. Kita kaji dari ayat ke-12. Nah, tadi kita sudah membaca secara mujawad. Sekarang kita lihat, kita tadabburi, kita lihat makna yang terkandung daripada yang kita baca agar kita bisa mengambilkan ibrah, sebuah pembelajaran yang luar biasa. Jadi pada ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, fi jannatin na'im, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka berada dalam surga kenikmatan. Siapa yang Allah sebutkan orang yang berada dalam surga itu? Mana munasabat ayatnya kita tarik ke atas. Mana pembahasan kita minggu sebelumnya, yakni di ayat sebelumnya Allah berbicara tentang ulaikal muqarrabun. Orang yang berada dalam surga itu adalah orang yang dekat, qarib, qarib, artinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat sebelumnya Allah jelaskan juga orang yang berada di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ashabul maimanah, orang yang berada dari golongan kanan, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa ashabul masy'amah, ya, bukan sebaliknya, yakni orang yang golongan kiri yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang Allah sebutkan pada ayat setelah itu, ayat ke-12 yang kita bahas adalah fi jannatin na'im, adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terdapat kenikmatan yang Allah berikan, Allah jelaskan sullatum minal awwalin. Mereka itu adalah orang yang beriman, orang-orang terdahulu. Jadi kalau kita buka di dalam kitab tafsir, ya, orang terdahulu itu adalah umat-umat ketika sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang dekat, orang yang dalam ajaran tauhid, mengikuti nabi-nabi sebelumnya, mereka dimasukkan Allah dalam surga dengan penuh dengan kenikmatan. Lalu di ayat selanjutnya, wa qalilum minal akhirin, ya, segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah, siapa di sini? Nah, mudah-mudahan bukan generasi kita, ya, yang sekarang ini sudah mulai jauh daripada Allah Subhanahu. Kemudian berarti setelah itu, ya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukan, ya. Ala sururim maudunah, kata Allah di ayat ke-15. Jadi orang yang Allah berikan kenikmatan, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan mereka itu berada di atas dipan-dipan, ala sururim maudunah. Jadi dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Jadi Allah berikan perumpamaan atas apa yang menjadi kesenangan manusia di dunia. Manusia senang dengan harta, dengan emas, manusia senang dengan permata. Maka Allah gambarkan orang yang beriman, orang yang dekat dengan Allah, Allah berikan pembalasan nanti pada ayat ke-15 sesuai dengan kata Allah, ala sururim maudunah. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Lalu di ayat selanjutnya Allah jelaskan kembali, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, kata Allah, mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Ini kenikmatan. Justru kenikmatan sesungguhnya itu melebihi apa yang Allah sebutkan. Karena Allah sebutkan itu sebagaimana sepengetahuan daripada manusia di dunia. Ketika manusia kenal emas, maka Allah perumpamaan tapi jauh lebih indah daripada itu. Kenikmatan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di ayat ke-17 Allah jelaskan kenikmatan selanjutnya, yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Jadi kata Allah, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dilayani luar biasa, ya, bi aqwabim wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda ini dengan membawa gelas, ya, atau cerek atau sloki itu sejenis gelas yang berbentuk piala, ya, berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Nah, di sini kenikmatan surga itu kata Allah berbeda dengan kenikmatan duniawi,
Ya, di ayat selanjutnya Allah jelaskan la yusaddauna anha wala yunzifun. Jadi ketika mereka menikmati kenikmatan yang Allah berikan, ya, mereka tidak pening, mereka tidak mabuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula memabukkan. Nah, ini luar biasa. Jadi ini kenikmatan. Lalu di ayat selanjutnya Allah jelaskan wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan apapun mereka pilih. Jadi intinya pada di sini Allah menjelaskan apapun yang diinginkan manusia maka dia akan memetiknya, akan ia dapatkan. Apapun yang diinginkan di surga maka ia akan dapatkan itu. Jadi ini adalah balasan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini informasi yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi sekarang kita muhasabah diri kita. Meskipun Allah sudah jelaskan kenikmatan yang luar biasa, lalu orang yang berdosa Allah masukkan ke dalam sesuatu yang sangat mengerikan, tetapi ternyata manusia tetap saja, ya, meskipun sudah Allah jelaskan kenikmatan seperti apa bagi orang yang beriman, lalu kesengsaraan seperti apa bagi orang pendosa, tetapi ternyata di dunia yang fana ini manusia tetap saja berbondong-bondong untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikisahkan dalam kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena untuk masuk ke dalam syurganya Allah dikelilingi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, tetapi untuk masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam tanda kutip duniawi dikelilingi dengan sesuatu yang mengenakkan. Inilah yang terkadang membuat kita lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari kelalaian untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amin. Allahumma amin. Semoga informasi ini menjadi penyemangat kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ayo mengaji ini merupakan cara agar kita dekat dengan kekasih kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kata Allah, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu Al-Qur'an itu, maka Al-Qur'an itu akan menjadi penolong bagi siapa? Ashabi, sahabat. Sahabat itu adalah orang yang senantiasa membasahi lisannya dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Mudah-mudahan satu di antara kita tergolong orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke, baik. Pemirsa di rumah dan teman-teman yang tergabung via Zoom, sekarang kita sapa teman-teman kita yang tergabung via Zoom, kita minta mereka untuk membaca, ya, pembahasan kita pada hari ini. Kita mulai dari ayat ke-12, ya. Jadi kita baca 3 ayat terlebih dahulu, ya. Ayat 12, 13, dan 14. Jadi kita baca 3 ayat terlebih dahulu. Kita sapa teman-teman kita yang tergabung via Zoom. Kita minta silakan Selva terlebih dahulu untuk membaca, ya. Di ayat 12, 13, dan 14 silakan di unmute mikrofonnya terlebih dahulu. Silakan Selva. Selva, bisa didengar suaranya? Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin Oke, baik. Kita lanjut dulu. Kita minta bergabung Arif Hutomo. Silakan Arif, di unmute mikrofonnya, silakan dibaca di ayat ke-12, 13, dan 14. Silakan Arif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Baik.
Baik. Nah, bisa di rumah. Kita lihat di ayat ke-12 itu ada dua hukum yang sama. Nah, bagaimana timbangannya? Nah, kadang kita tahu dia dibaca gunnah, tetapi ketika aplikasinya tidak sama. Nah, tentu akan kita bahas, tetapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani.